Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Sumatera Utara Angkatan 2021. Kami, kelompok 1, akan memaparkan tentang materi pengantar biostatistik dasar. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah biostatistik lanjut dengan pembimbing Ibu Dr. Siti Zahara Nasution, SKP MNS. Kami, kelompok 1, dengan anggota saya, Aisyah Lubis, dengan NIM 217046022. Perkenalkan, nama saya Kartika Santi, NIM 217466038. Nama Hardita Risimahati, NIM 217046008. Perkenalkan, nama saya Esrina Sinaga, NIM 217046030. Terima kasih. Nama saya Trisyo Hesti, NIM 217046014. Nama saya Muto Haryani, NIM 217046032. Nama saya Marta Sutriska Sagala, NIM 217046003. Nama saya Yunita Hasaro, NIM 217046020. Baiklah, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengantar biostatistik dasar. Pengantar biostatistik dasar. Capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menerapkan biostatistik dalam penelitian dan aktivitas lainnya. Sedangkan kemampuan akhir diharapkan mahasiswa mampu menguraikan tentang biostatistik lanjut. Biostatistik adalah data atau informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Statistik kesehatan dikenal dengan istilah biostatistik. Biostatistik terdiri dari dua kata dasar, yaitu bio dan statistik. Bio artinya hidup, statistik artinya kumpulan angka-angka. Sehingga secara harfiah, biostatistik itu artinya adalah kumpulan angka-angka tentang kehidupan. Manfaat biostatistik. Statistik kesehatan sangat bermanfaat untuk kepentingan administratif seperti merencanakan program pelayanan kesehatan, menentukan alternatif penyelesaian masalah kesehatan, dan melakukan analisis tentang berbagai penyakit selama periode waktu tertentu. Ada beberapa peran biostatistik dalam ilmu kesehatan. Yang pertama, mengukur derajat kesehatan masyarakat. Dan di sini terdiri dari mengukur tinggi rendahnya derajat kesehatan dari masyarakat akibat dari akses terhadap pelayanan kesehatan dan minimnya dana yang dialokasikan untuk program kesehatan dan penyakit menular yang dapat menjadi ancaman utama masyarakat dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang sangat profesional. Yang kedua, memonitor kemajuan status kesehatan di suatu daerah. Dalam fungsi ini, suatu usaha kemajuan masyarakat dapat kita ketahui dalam usaha kesehatan. Itu dituangkan revitalisasi posyandu menjadi beberapa program seperti pembangunan 500 posyandu dan BKB yang di tengah digulirkan BKKBN dan pos PAUD serupakan segelintir aktivitas yang dapat dirasakan keuntungan di posyandu. Yang ketiga, mengevaluasi program kesehatan, dan di sini dalam fungsi ini suatu proses untuk menentukan nilai atau oleh jumlah keberhasilan dan usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dan proses tersebut mencakup kegiatan-kegiatan memformulasikan tujuan, identifikasi kriteria yang tepat untuk digunakan, mengukur keberhasilan, menentukan dan menjelaskan derajat keberhasilan, dan rekomendasi untuk kelanjutan aktivitas program kesehatan. 4. Membandingkan status kesehatan di berbagai daerah. Dalam fungsi ini dapat diambil contoh perbandingan kesehatan di kota dan di desa.
Fenomena ini dapat dimengerti, yaitu dalam fasilitas umum yang tersedia. Di samping itu juga karakteristik penduduk terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan data yang diperoleh. 5. Memotivasi tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Dari berbagai data yang diperoleh, suatu riwayat timbulnya penyakit dalam suatu lingkungan dapat diketahui. Dari data tersebut akan dapat diketahui bagaimana cara penyembuhan dan pencegahannya. Peran biostatistik dalam ilmu kesehatan yang keenam adalah menentukan prioritas masalah kesehatan. Dalam fungsi ini dapat menindaklanjuti suatu analisa situasi dari berbagai masalah kesehatan yang diidentifikasi, yaitu beberapa masalah kesehatan yang mendesak untuk diatasi. Jenis-jenis biostatistik. Biostatistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, sampai mendapatkan informasi dengan jalan menyajikan data, menganalisis data yang telah terkumpul. Sedangkan tujuan dari statistik deskriptif ini adalah memberikan gambaran tentang keadaan yang berkaitan dengan penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Untuk data yang numerik, informasi yang diberikan berupa perhitungan nilai tengah, misalnya min, median, modus, dan ini nilainya bervariasi. Sedangkan untuk data kategori, informasinya adalah nilai proporsi atau persentase. Contoh untuk statistik deskriptif ini, misalnya kita mau melihat gambaran karakteristik penduduk di suatu tempat. Berarti data yang kita kumpulkan misalnya umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Adapun jenis statistik yang kedua adalah statistik inferensial atau statistik induktif. Tujuan dari statistik inferensial adalah untuk menarik kesimpulan ciri-ciri populasi berdasarkan data yang diperoleh melalui sampel. Statistik inferensial merupakan kumpulan cara atau metode yang dapat mengeneralisasikan nilai-nilai dari sampel yang dikumpulkan menjadi nilai populasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teori estimasi atau uji hipotesis. Contohnya, 1. Estimasi kejadian DBD di suatu kabupaten. Contoh yang kedua, membuktikan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesehatan ibu. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 biostatistik lanjut. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.